kekerasan yang ia hadapi, tetapi ia tidak ingin memproses lebih lanjut secara hukum dengan banyak pertimbangan. Pendampingan terhadap pelapor korban itu menjadi sangat penting. Angka pelaporan yang paling tinggi itu Jakarta dan di daerah Pulau Jawa. Jadi kompleksitas kekerasan terhadap perempuannya makin tinggi, tapi daya dukung institusionalnya sedikit. Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Dan Seruput Kopi kali ini saya kedatangan tamu teman saya namanya Andi Yentriani. Mungkin gak asing lagi ya buat pemirsa Cokro TV kalau selalu melihat acara di TV-TV. Mbak Andi ini saya menyebutnya itu adalah Ketua Komisioner Komnas Perempuan ya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu salah satunya kan Komnas Perempuan yang menginisiasi Undang-Undang TPKS ya, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kekerasan seksual ya, yang bisa berlaku atau terjadi pada siapa saja, dan itu merupakan hasil perjuangan bertahun-tahun ya. Berapa tahun kira-kira? 12 tahun lah. 12 tahun ya. Dan sama halnya sebenarnya itu terjadi pada Undang-Undang KDRT ya. Betul. Untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu juga perjuangannya juga bertahun-tahun. Sebelumnya makasih Mbak Andi udah hadir di Cokro TV ya. Kita rame nih misalnya soal kekerasan seksual atau KDRT. Bahkan kalau misalnya KDRT yang sedang rame dan itu menjadi kayaknya setelah kasus Sambo gitu kan yang rame itu juga kemudian ada kasus Lesti Bilar. Nah, soal KDRT-nya, kan itu juga berhari-hari, berminggu-minggu dibicarakan soal kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tapi klimaksnya nih Mbak Andi kemarin setelah dilaporkan, tapi kemudian oleh si Lestinya juga kemudian dicabut lagi. Nah, mungkin kita tuh pengen tahu juga sih sebenarnya misalnya nih dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu KDRT, apakah memang sesulit itu gitu ya, misalnya seorang korban melanjutkan kasusnya gitu. Padahal kan kita semua udah lihat, udah babak belur segala macem gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan awalnya itu gimana Mbak Andi melihat kasus ini gitu. Kita mungkin mulai dari situ dulu. Terima kasih sekali nih untuk hadir di Cokro TV-nya. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, kalau kita lihat data kasus yang dilaporkan ya, memang mayoritas ada kekerasan di ruang personal, di ranah personal, rumah tangga, gitu. Bisa di rumah tangga ataupun hubungan intim yang lain, seperti misalnya pacar ya, ataupun juga ada kekerasan yang oleh mantan pacar atau mantan suami gitu, itu banyak sekali. Nah, kalau kita perhatikan angka laporannya tuh terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Cuma kebutuhan korban dalam melaporkan kasusnya itu juga beragam. Ada yang hanya ingin berhenti saja gitu kekerasan yang ia hadapi, tetapi ia tidak ingin memproses lebih lanjut secara hukum dengan banyak pertimbangan. Bisa jadi karena memang tergantung kepada pelakunya. Tapi tergantung itu nggak mesti tergantung ekonomi loh. Banyak yang sebetulnya pihak, kalau kita bilang kekerasan terhadap istri ya, jadi yang pihak perempuannya ini sendiri, sebetulnya mereka mandiri secara ekonomi. Dan bisa jadi mereka adalah tulang punggung bagi keluarganya. Tetapi ada ruang ketergantungan yang lain. Bisa jadi ruang ketergantungan secara psikis. Misalnya perasaan, kebutuhan untuk tetap memiliki pasangan yang sangat individual juga. Tapi bisa jadi itu juga bentukan sosial karena tidak gampang ya untuk perempuan keluar dari perkawinan yang sekalipun dengan kekerasan. Karena dia harus menimbang kira-kira orang tuh akan melihat dia seperti apa ya. Banyak kan yang masih juga menginternalisasi pendapat bahwa
jadi perempuan tuh harusnya patuh. Jadi kalau terjadi kekerasan terhadap dirinya bisa jadi karena dia kurang patuh. Atau jadi perempuan itu harus bisa mampu melayani. Jadi kalau tidak mampu melayani bisa jadi suaminya berselingkuh atau kemudian melakukan kekerasan itu sendiri dan lain-lain karena dianggap tidak mampu melayani. Karena itu kalau dia mau melaporkan kasusnya dia ragu-ragu apakah nanti orang akan justru menilai dia sebagai perempuan yang tidak cakep untuk menjadi perempuan. Untuk jadi seorang istri. Untuk jadi seorang istri, untuk jadi ibu gitu misalnya dan lain-lain. Tapi juga pertimbangan anak sangat mempengaruhi ya soal masa depan anak. Kalau di proses hukum itu kan bagaimanapun ada kekhawatiran bahwa stigma itu akan melekat kepada bukan saja ke si pelakunya tetapi kepada anaknya dampaknya kemudian. Apalagi kalau itu kemudian disampaikan oleh orang-orang sekeliling yang terdekat dan paling mempengaruhi dia, bisa jadi keluarga, sahabat dan lain-lain. Seringkali ya kita dengarkan perempuan yang sudah sebenarnya udah mengalami kekerasan berulang kali, bertahun-tahun terus disuruh sabar dulu, siapa tahu berubah, kamu harus ngomongnya baik-baik gitu kan. Nah, tapi bisa juga ketika kita lihat kasusnya itu ketika dia berulang-ulang dia udah menjadi kayak satu siklus sendiri. Nanti setelah marah-marah, kekerasan bisa fisik, psikis, seksual gitu atau bahkan nanti minta maaf, baikan lagi, terus kembali lagi berulang. Tapi setiap kali kembali berulang itu biasanya intensitasnya makin meninggi. Makin bentuk kekerasannya ataupun intens mungkin yang awalnya cuma marah verbal bisa jadi pemukulan, dari mukulnya cuma sekali bisa jadi banyak gitu ya dengan alat dan lain, sampai di tahapan-tahapan tertentu bisa sangat ekstrim sampai pembunuhan gitu. Jadi ini yang sebetulnya harus kita waspadai. Tentunya kebutuhan yang juga harus diselenggarakan adalah pendampingan ya untuk perempuan yang melaporkan kasusnya, tetapi juga upaya untuk proses rehabilitasi dari pihak pelakunya gitu. Karena kalau hanya mengandaikan bahwa nanti setelah maaf-maafan baik-baik aja tuh sebenarnya kurang tepat ya. Dan justru bisa tadi itu kita membiarkan siklus kekerasan itu berulang-berulang dan menjadi lebih intensif. Ini saya ambil contohnya untuk yang terbuka aja ya dalam kasus KDRT. Misalnya sekarang lagi rame nih Mbak Andi soal kasus KDRT Lesti karena ini kan diperlihatkan ke publik. Artinya kita melihat sendiri gitu kan. Dan saya pribadi nggak tahu sih apakah misalnya itu benar atau enggak. Misalnya dalam kasus KDRT Lesti yang tadi disampaikan oleh Mbak Andi bahwa siklusnya itu kan kekerasan itu kan intensitasnya akan meningkat gitu kan kalau dibiarkan, kalau tidak dilaporkan misalnya. Misalnya dalam kasus Mbak Lesti tadi, kita kemarin lihat ada video misalnya tersebar sebenarnya misalnya kayak si pelaku yang diduga pelaku itu melakukan kekerasan kan bukan sekarang aja, bukan seperti yang dilaporkan aja, tapi mungkin sebulan atau 2 bulan setelah menikah itu ada yang katanya ngelempar bola biliar itu kan. Nah, tapi kita lihat kan itu kemudian dicabut gitu loh. Padahal itu jelas gitu kan. Nah, dan si perempuan itu sendiri kan tidak tergantung secara ekonomi. Ya kan? Nah, Mbak Andi sendiri ngelihat kalau misalnya dalam kasus seperti ini itu yang paling kuat atau yang paling besar kemungkinannya itu karena faktor apa? Karena kan kalau kita melihat misalnya katakanlah netizen atau penonton, fans, follower dan segala macam itu kan sangat mendukung, ya kan, mendukung si korban, gitu. Kurang apa? Makanya sekarang kan ada kekecewaan, lah kok cuma gini doang kan gitu istilahnya. Nah kalau Mbak Andi itu gimana ngelihat kemungkinan atau faktor yang paling besar dari seorang misalnya public figure yang secara ekonomi nggak ada ketergantungan? Secara misalnya dukungan publik juga sangat besar. Tapi kok mestinya kan dia bisa menjadi ikon gitu katakanlah sosok atau figur yang bisa dijadikan contoh untuk lu harus berani speak up, lu harus berani lawan KDRT ini. Gitu. Gimana Mbak Andi? Ya, yang pertama sih memang pihak pelapor sendiri tidak pernah mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan ya. Langsung ke polisi ya. Jadi dan setelah polisi juga tidak ada pelapor ke Komnas. Jadi boleh bilang ya sama aja pengetahuan kita ya dari publik, dari media atau media sosial gitu. Nah, tapi memang yang tadi itu ketergantungan itu
sifatnya sangat subjektif ya. Bisa satu subjek tapi kompleks sebetulnya. Makanya dari tadi saya bilang bahwa ketergantungan itu bukan cuma ekonomi loh. Kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus orang-orang yang perempuan-perempuan yang sangat mandiri itu justru juga sangat khawatir dengan bagaimana publik menilai pasca itu. Tapi bisa jadi ketika publik pun mendukung, dia punya situasi relasi yang lebih kompleks dari yang bisa kita ketahui melalui liputan media ataupun di media sosial ya, karena kan yang kita lihat kalau di media sosial masing-masing pihak tentunya apa yang mau dia sampaikan ke publik ya, tidak semua hal kan itu bahkan ada koreografinya sendiri untuk tiba di ruang publik, bagaimana relasi itu diwujudkan ataupun dicitrakan di depan publik yang kita sama-sama nggak punya akses untuk mengenalinya. Nah, tetapi juga kita bisa lihat bahwa mungkinlah di sini titik sentral mengapa pendampingan itu menjadi sangat penting. Bayangkan di banyak daerah, bukan saja di dalam kasus ini, peristiwa mencabut laporan itu seringkali dikeluhkan gitu. Tapi kasus-kasus ini sebagian besarnya itu adalah dilakukan oleh pihak yang memang dianya sendiri belum mendapatkan proses misalnya konseling yang lebih baik, memantapkan misalnya apa sebetulnya yang ingin dia lakukan terhadap kondisi yang dia hadapi gitu dan seterusnya. Nah kan ruang-ruang ini meskipun tadi publik mendukung lain-lain gitu, jangkauan kita pada proses yang dia hadapi itu kan lebih banyak akan dipengaruhi orang-orang terdekatnya kan ya. Gitu. Jadi kita dalam hal ini memang kalau kita lihat di dalam, mau itu undang-undang PKDRT, mau itu di undang-undang TPKS, pendampingan terhadap pelapor korban itu menjadi sangat penting sebetulnya. Dan proses hukum kita tahu juga bisa jadi menjadi sesuatu yang menakutkan kan buat si pihak pelapornya. Tapi yang juga harus dipahami adalah tidak semua kasus di dalam KDRT itu adalah delik aduan. Artinya tidak bisa serta-merta kalau dicabut laporannya berarti kasusnya nggak berjalan. Tidak. Gitu. Artinya bisa terus dilanjutkan ya? Bisa dilanjutkan karena pasal-pasal tertentu saja yang merupakan delik aduan. Sedangkan pasal-pasal lain itu adalah hal yang bisa dilanjutkan proses hukumnya. Itu mungkin yang sekarang bisa menjelaskan kenapa misalnya terduga pelaku itu masih tetap ditahan ya. Karena mungkin ada pasal lain yang dikenakan, bukan delik aduan itu ya. Jadi tadi dibilang oleh Mbak Andi bahwa faktor yang paling penting dari KDRT adalah pendampingan. Jadi mungkin sebaiknya ketika ada kasus KDRT gitu, mungkin sebaiknya jangan dulu dilaporkan polisi, tapi mungkin didampingi dulu atau gimana, konseling dulu apa sebaiknya gimana? Mungkin ini juga penting nih buat pemirsa Cokro TV ya, ketika misalnya menghadapi kasus seperti ini. Sebetulnya kalau kita lihat upaya dari kepolisian untuk kasus ini kan cukup panjang ya. Dari sejak dilaporkan sampai ditetapkan menjadi tersangka itu juga waktunya ada 2 minggu apa cukup panjang untuk bergelut di situ. Nah, di dalam ruang itulah pendampingan itu mengapa kalau Komnas Perempuan kami mengusulkan sistem peradilan pidana terpadu dan komunikasi antara lembaga-lembaga yang memberikan layanan untuk penguatan korban ini perlu ada gitu. Di beberapa daerah sayangnya nih tidak semua daerah tuh memiliki layanan yang sama. Komnas Perempuan memeriksa 285 kebijakan daerah, itu hanya sekitar 30% yang memiliki layanan konseling untuk penguatan secara psikis ya, melihat bagaimana sebetulnya apa yang dihadapi, dampak-dampak yang dirasakan, konsekuensi-konsekuensi dari setiap langkah yang akan diambil. Sehingga ketika itu dilakukan, dianya sendiri sudah lebih affirm gitu ya, lebih siap gitu dengan konsekuensi-konsekuensi itu. Nah, dalam setiap kasus KDRT misalnya, apakah posisi Komnas Perempuan itu selalu diikut sertakan atau berdasarkan laporan dari si korban aja? Komnas Perempuan sebenarnya dalam fungsi sebagai pemantau. Dia bukan pendamping satu persatu kasus. Kalaupun ada korban yang datang mengadu ke Komnas Perempuan, kita akan periksa gitu kebutuhannya apa. Kalau memang dia punya kebutuhan konseling, bantuan hukum, atau yang rumah aman, ini juga satu hal yang lain ya, karena pelakunya kan tinggal di dalam rumah bersama kan, jadi ada kebutuhan rumah aman misalnya.
Nah, itu kita akan rujukan ke lembaga-lembaga yang memang penyedia layanan secara langsung. Sekarang ini kan juga ada pusat-pusat layanan terpadu ya untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak gitu. Nah, ini yang kita sedang coba optimalkan. Nah, kalau terjadi misalnya di dalam proses hukumnya ada kebingungan tentang membaca tafsir pasal misalnya, yang banyak kami temukan tuh kasusnya kayak gini, mereka sudah kawin, dikenali oleh masyarakat telah menikah, tapi pernikahannya nggak tercatat. Jadi ketika mau melaporkan kasusnya, terus jadi pertanyaan, ini bisa masuk PKDRT atau enggak gitu, karena kan perkawinan tidak tercatat gitu. Buat kami ya dia bisa, karena membaca pasal di Undang-Undang PKDRT itu ada juga orang yang tinggal satu atap, jadi nggak mesti yang dalam ikatan perkawinan dicatat atau tidak dicatatkan. Tetapi juga kita harus mengingat bahwa di dalam masyarakat kita, orang membiasakan untuk tidak mencatatkan perkawinannya kan. Orang nggak akan melakukan penggerebekan kalau dia kawinnya sudah ijab kabul gitu ya, warga sudah tahu, dicatat nggak dicatat orang nggak terlalu peduli kan. Jadi tapi banyak orang yang bisa menjadi saksi bahwa perkawinan itu terjadi gitu. Jadi pencatatan sendiri yang sebetulnya sangat penting ya untuk perlindungan perempuan harusnya tidak menjadi prasyarat untuk memproses secara hukum. Jadi itu model-model rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam proses hukum yang tertunda karena beberapa cara pandang ataupun cara pemaknaan pasal gitu dari penegak hukumnya atau proses hukum lain yang dirasakan membutuhkan pandangan Komnas Perempuan untuk itu atau untuk mendorong agar proses hukumnya berjalan. Jadi seseorang yang melapor kasusnya ke Komnas Perempuan itu hanya pada tahap sampai mana nih? Kan katanya kalau Komnas Perempuan kan berarti tidak bisa melakukan penindakan lah istilahnya tuh kan. Mungkin cuma tadi dibilang pemantauan. Tetapi ketika misalnya memberikan pandangan atau ini untuk diteruskan ke aparat terkait misalnya itu sangat bisa ya? Bisa. Biasanya kami akan menuliskan surat rekomendasi kepada pihak. Jadi bentuknya rekomendasi bentuknya ya? rekomendasi semuanya. Misalnya kalau ada kesulitan, termasuk misalnya ketika korban menyampaikan bahwa ini untuk kasus kekerasan seksual misalnya, korbannya bilang, saya tahu tersangkanya siapa, tapi ini tersangkanya nggak pernah ditahan gitu ya dan lain-lain. Kita akan bertanya kepada pihak kepolisian apa yang menjadi penghambatnya untuk melakukan pengusutan kasus itu termasuk untuk misalnya menahan tersangka. Jadi dari sana baru kita bisa membangun dialog untuk menyusuri itu ya supaya bisa membantu akses korban yang lebih besar untuk keadilan dirinya. Tapi misalnya kalau yang dia butuhkan itu mungkin dia awalnya berproses sendiri tapi ternyata dia membutuhkan bantuan hukum. Nah, Komnas Perempuan karena kami bukan pendamping kasus, kami akan merujuk itu ke organisasi-organisasi bantuan hukum yang paling dekat dengan lokasi korban. Artinya Komnas Perempuan itu membantu untuk menghubungkan kebutuhan lah ya, kebutuhan baik atau pendampingan, konseling atau hukum legal gitu ya, ke jaringan di Komnas Perempuan ya. Nah sejauh ini biasanya kan Komnas Perempuan itu mengeluarkan kayak laporan berapa yang melapor untuk kasus kekerasan seksual, untuk kasus KDRT dan lain-lain. Mbak Andi sendiri ngelihat nggak misalnya setelah adanya undang-undang KDRT, undang-undang sekarang alhamdulillah TPKS ada, itu mengalami yang namanya penurunan atau malah mungkin sebaliknya gitu, malah semakin tinggi gitu kasusnya? Kalau bacaan kami ya, adanya payung hukum yang baru itu dia memungkinkan orang yang tadinya nggak tahu bahwa itu tindak pidana jadi tahu gitu. Yang mungkin dulunya saya nggak tahu ini tuh kekerasan atau bukan ya, saya bisa proses hukum atau enggak ya gitu. Sekarang orang jadi tahu, apalagi kalau dibantu liputannya oleh media ya. Jadi kan lebih banyak orang yang tahu. Jadi ada keberanian untuk melapor. Dan undang-undang itu juga memerintahkan berbagai pihak untuk merespon. Jadi misalnya kalau dulu, pelecehan seksual. Kalau dulu mau dilaporin,
aparat hukumnya juga bingung mau pakai pasal yang mana nih, karena tindakan yang tidak menyenangkan di KUHP udah nggak ada. Jadi kalau pelecehan seksual non fisik itu mau pakai apa? Nah sekarang ada undang-undang TPKS, berarti polisi bisa memproses itu secara hukum, dan bahkan bukan cuma bisa, wajib untuk memproses itu kalau ada laporan, gitu kan. Nah, jadi ada confident atau rasa percaya dari korban bahwa dia bisa melaporkan kasusnya dan akan direspon. Karena itu angka pengaduan akan tetap meninggi. Dan juga kita lihat sekarang ini kan akses untuk melapor lebih besar. Ini memang boleh dibilang hikmah dari COVID gitu ya. Jadi kan tiba-tiba kita semua terhubung dengan teknologi informasi komunikasi, lembaga-lembaga lainnya yang mungkin dulunya hanya bisa diakses kalau orang harus datang dan lain-lain, sekarang kita bisa Google, bisa cari gitu ya di laman-laman untuk lihat hotline-nya, ataupun bahkan kalau kayak Komnas Perempuan kami menyediakan form secara online, atau bahkan bisa menghubungi medsosnya Komnas Perempuan gitu. Jadi angka pelaporannya akan terus tinggi. Jadi karena itulah yang sebetulnya penting kita perhatikan adalah kapasitas untuk menangani. Angka yang tinggi ini sendiri bisa jadi tetap puncak gunung es. Bukan berarti dulu-dulu lebih sedikit, hanya orang yang melapor lebih sedikit. Yang berani melapor dan bisa melapor gitu. Nah sekarang jumlah orang yang mau melapor dan dapat melapor lebih tinggi gitu. Nah kapasitasnya sendiri itu tertatih-tatih mengikuti lonjakan ini. Nah ini yang sebetulnya menjadi concern utamanya Komnas Perempuan ya. Tadi saya sebutkan bahwa Komnas Perempuan memeriksa 285 kebijakan daerah. Itu kurang loh dari 30% Tenong yang punya aturan tentang rumah aman. Karena itu nggak heran, banyak sekali yang bingung. Ini ada korban mau diletakin di mana, dititipin ke siapa. Bahkan ada yang sampai penyidiknya, polisinya harus bawa sendiri ke rumahnya. Atau pendampingnya harus bawa ke rumahnya. Dan itu kan masalah baru ya, karena kalau dia korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, biasanya bawa anak kan jumlahnya cukup banyak gitu ya pada satu waktu. Atau kalau dia korban kekerasan seksual, belum tentu dia bisa berbaur langsung gitu dengan semua orang. Karena trauma. Karena macam-macam. Belum lagi kalau yang ketahuannya itu sudah dalam kondisi hamil, kita pendamping bawa pulang ke rumah, orang rumah juga ikutan bingung gitu kan ya, bagaimana menghadapi dan lain-lain. Karena itu kami di Komnas Perempuan terus mengingatkan bahwa upaya memperbaiki infrastrukturnya harus cepat, gitu. Terutama di daerah-daerah di luar perkotaan dan di luar Pulau Jawa. Angka pelaporan yang paling tinggi itu Jakarta dan di daerah Pulau Jawa. Kenapa? Selain bahwa memang penduduknya lebih padat gitu ya kalau kita lihat, tapi sebenarnya karena infrastrukturnya memungkinkan. Aksesnya memungkinkan. Artinya malah yang kurang punya akses dan infrastrukturnya yang kurang itu justru mereka nggak punya kesempatan untuk ya speak up, untuk melaporkan kayak gitu-gitu. Artinya masih banyak yang belum terjangkau ya. Betul. Nah tadi PR yang bagus pernyataan yang ini ya cukup challenge gitu dari Mbak Andi soal bahwa di tengah banyaknya pelaku yang melaporkan atau kasus yang berani melaporkan gitu, tetapi kurang ditunjang, kurang atau kurangnya fasilitas ininya ya, mungkin sumber daya. Betul. Kan Komnas Perempuan sendiri kan misalnya jumlahnya hanya berapa kan, dan mungkin juga tidak apa istilahnya itu posisinya atau perannya kan lebih banyak berjejaring dengan lembaga yang sama ya, layanan ya. Gimana? Mungkin Mbak Andi bisa cerita lah ke pemirsa Cokro TV sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya gitu. Komnas Perempuan karena lahir di tahun pertama reformasi segera setelah 98 ya. Segera setelah tragedi Mei 98, perubahan dari rezim Orde Baru ke reformasi. Dan sebagai lembaga independen pertama ya yang lahir di reformasi itu, sering-sering kita sih jadinya bilang kayak putri sulung reformasi gitu. Memang dia menyerap berbagai ide-ide tentang reformasi birokrasi itu sendiri. Jadi misalnya Komnas Perempuan sedari awal sampai sekarang itu masih berpikir bahwa sebaiknya kita tidak buat kantor wilayah. Kenapa? Karena kantor wilayah ini model organisasinya top down. Dan kemudian kantor-kantor wilayah kerap-kerap menjadi hanya administratur gitu. Jadi dia harus nunggu dulu nih komisioner dari pusat untuk turun. Jadi kecepatan untuk penyikapan kasus yang diharapkan sebenarnya kemudian juga nggak terlalu berpengaruh gitu. Nah yang kedua,
dia juga berusaha untuk menjadi organisasi yang kecil tapi lincah. Nah, sayangnya pada saat yang bersamaan, bayangkan saja sumber daya Komnas Perempuan itu diikat dari tahun 98 sampai sekarang ini kami hanya boleh punya 35 staf. Gitu kan, padahal kasusnya udah berubah total, konteksnya sudah berubah total gitu misalnya. Nah, ini yang kami juga masih perjuangkan. Dan untuk bantuan sumber daya yang lain, ini juga memang masih sangat terbatas ya. Kalau boleh dibilang Komnas Perempuan itu yang anggarannya paling kecil dari aspek program ya. Kalau operasional mungkin tentu berdasarkan skala kantor kan gitu. Tapi dari segi program, padahal kasusnya banyak sekali gitu. Dan yang harus di-cover oleh Komnas Perempuan banyak sekali gitu. Mulai dari peraturan-peraturan yang diskriminatif di masa otonomi daerah. Karena kan di masa otonomi daerah itu tidak hanya kebijakan-kebijakan positif yang muncul, tetapi ego sektoral itu memungkinkan kebijakan-kebijakan yang justru melemahkan upaya kita untuk memberikan ruang penegasan pada hak perempuan yang lebih baik gitu. Bahkan ruang untuk penegasan hak atas kebinekaan itu sendiri gitu. Nah, ini kan yang sebetulnya dari tahun 2009 Komnas Perempuan selalu suarakan. Ataupun juga Komnas Perempuan sekarang harus bergelut dengan banyak konflik sumber daya alam yang dilaporkan, yang jumlahnya meningkat, kasusnya tahunan. Kadang-kadang di dalam segenap kefrustasian itu kaum perempuannya menggunakan ruang-ruang ekspresi yang sangat ekstrim ya, termasuk misalnya membuka bajunya ataupun juga menggunakan tindakan yang bisa jadi membahayakan kesehatannya gitu. Misalnya dengan kita dulu pernah dengar ya pro kontra menyemen kaki untuk ibu-ibu di Kendeng gitu kan, karena itu juga bisa mengakibatkan masalah kesehatan baru bagi mereka gitu. Tapi kalau tidak, perempuan juga di garis paling depan mengalami dampak dari pengrusakan lingkungan akibat dari pola pembangunan yang tidak memberikan ruang untuk konsultasi yang lebih partisipatif bagi warganya sedari awal gitu. Jadi kompleksitas kekerasan terhadap perempuannya makin tinggi, tapi daya dukung institusional sedikit. Nah, bayangkan Komnas Perempuan seperti itu, mitra-mitranya juga sebenarnya sama gitu ya. Ini agak baikan sedikit, tapi di banyak daerah yang namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu dicampurin dengan dinas-dinas yang lain, sehingga dia jadi sub yang kecil. Sedikit sekali daerah yang tetap mempertahankan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu sebagai satu unit mandiri. Biasanya dia singkatan paling panjang. Iya, itu susah banget. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sosial gitu. Bisa jadi pelang namanya aja tuh bisa panjang banget gitu ya, seantero gitu kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, dan kadang-kadang itu menjadi ruang penunjukan politik tanpa memperhatikan kapasitas orang yang duduk di dalamnya. Akibatnya bahkan misalnya kemampuan, ini bisa terlihat banget nih kalau nanti ada kajian lebih lengkapnya. Kemampuan untuk menggunakan dana alokasi khusus yang sebetulnya sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Pemberdayaan Perempuan untuk pendampingan kasus. Nggak semua daerah bisa mengaksesnya dengan baik. Dan juga tidak semuanya memiliki jaring kerjasama dengan lembaga masyarakat yang baik gitu ya. Yang memungkinkan si lembaga masyarakat yang sebetulnya penopang utama untuk pendampingan kasus tuh mendapatkan dukungan pendanaan untuk pendampingan kasus melalui dana alokasi tadi. Jadi misalnya gini, banyak daerah karena itu tadi nggak punya rumah aman, ada lembaga misalnya crisis center yang perempuan gitu, mereka titip aja korbannya ke situ, tapi nggak pernah memberikan perhatian gitu ya, apakah cukup nggak makanannya gitu ya, gimana biaya operasional rumah amannya dan lain-lain gitu. Jadi itu yang sebetulnya juga menjadi masalah ya. Nah, buat Komnas Perempuan, kemitraan tidak dengan kantor wilayah tapi kemitraan strategis di daerah ini sebenarnya memungkinkan kita melihat persoalan secara sistemik dan melakukan intervensinya juga secara lebih sistemik. Itu mengapa kita mengusulkan sistem peradilan pidana terpadu tadi juga diadopsi di Undang-Undang TPKS misalnya. Sebetulnya polanya adalah koordinasi dan komunikasi kalau ada kasus. Silang sumber daya antar institusi-institusi yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Misal kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung tentunya ya, pengadilan. Tapi juga kita tahu ini ada kaitannya dengan visum. Jadi urusan layanan kesehatan gitu misalnya kan. Juga dengan pemberdayaan perempuan yang tadi memang punya pusat pelayanannya. Dinas sosial yang punya rumah aman ataupun pusat rehabilitasi gitu, maupun LPSK.
Nah, dalam kasus sekarang kan ada undang-undang baru TPKS nih, dan itu juga mungkin menambah beban atau peran ya lebih besar lagi untuk Komnas Perempuan, karena kan selama ini memang sebagai salah satu inisiator dari undang-undang itu kan Komnas Perempuan ya. Nah, dengan adanya undang-undang ini, apakah misalnya Komnas Perempuan juga siap? Karena tadi Mbak Andi bilang secara infrastruktur, secara kapasitas SDM yang kurang kayak gitu-gitu. Karena kita melihat bahwa dalam undang-undang TPKS kan dalam tanda kutip kejahatan ya. Kejahatan itu kan sangat sangat luas, dan siapapun korban itu katakanlah diakomodir gitu. Nah, gimana itu, Mbak Andi? Ini memang test case banget ya undang-undang ini. Sebenarnya di satu titik dia hanya meneguhkan peran yang sudah ada, karena kan di dalam peraturan presiden tentang Komnas Perempuannya disebutkan memang salah satu peran sentralnya adalah pemantauan dan pemberian rekomendasi, baik itu ke eksekutif, legislatif maupun yudikatif ataupun elemen lain yang relevan gitu. Jadi dia lebih menegaskan bahwa memang peran ini harus diambil oleh Lembaga Nasional HAM, bukan hanya Komnas Perempuan. Di situ disebutkan ada Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga KND ya, Komisi Nasional Disabilitas yang baru saja terbentuk gitu. Tetapi memang tadi itu, jadi kalau kebayang ya, kalau di tahun 2019 itu kasus yang masuk ke Komnas Perempuan cuma sekitar 1.200-an. Tahun 2021 yang tahun lalu itu sudah 4.322, yang setengah lebihnya kasus kekerasan seksual. Belum lagi tahun ini yang berjalan sampai bulan Juni itu udah 2.500-an. Jadi kita akan lihat 4.000-an kasus lagi nih, atau bahkan mencapai 5.000 kasus gitu. Nah, sementara kapasitas organisasinya cuma segitu. Jadi kan nggak berkembang, maksudnya nggak berkembang. Iya gitu, betul. Jadi siap nggak siap, barang harus ini siap. memang harus siap aja gitu. Tapi kita tentunya berharap karena sudah ada undang-undangnya, perhatian untuk menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan dari aras negara itu menjadi lebih kuat gitu. Nah, hal yang lain sebetulnya karena dia diteguhkan di dalam undang-undang, maka akan menjadi lebih gampang bagi Komnas Perempuan untuk melakukan proses koordinasi dan pengawasan itu secara independen, karena semua orang melihat bahwa memang ini kewenangan yang harus dia lakukan. Kalau dulu mungkin ya antara senang nggak senang kalau disuratin Komnas Perempuan, sekarang harus senang aja, harus senang diterima aja gitu kan. gitu kan. Sebagai sebuah mekanisme yang dibangun di dalam undang-undang TPKS itu. Nah, Komnas Perempuan juga karena disebutkan di dalam undang-undang sebagai pengawas, fungsinya bukan cuma di proses penanganan kasus, tapi juga di upaya pencegahan dan upaya membangun infrastruktur tadi. Karenanya Komnas Perempuan saat ini kami juga sedang melihat apa sih yang akan dikembangkan untuk pendidikan, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pendamping yang dimandatkan dan diwajibkan di dalam Undang-Undang TPKS itu. Karena dia akan sangat menentukan ya, SDM itu kan perspektif akan sangat menentukan bagaimana cara menyikapi kasus yang dilaporkan gitu. Selain infrastruktur yang sifatnya fisik, tangible gitu. Nah, kita juga punya kesempatan kemudian untuk memeriksa ruang-ruang lain yang memang dibutuhkan, seperti tadi. Pendampingan itu sentral, tapi di banyak daerah konselor nggak ada. Gimana caranya kita menghadirkan konselor gitu? Di di 4 kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu 1 konselor untuk 4 daerah. Gitu, bayangin dia semua dia gitu kan. Jadi kasihan sekali, dia juga pasti burn out gitu. Nah, hal seperti ini dimungkinkan dengan posisi yang ada di Undang-Undang TPKS itu. Jadi kalau Komnas Perempuan sih macam-macam ya, tiba-tiba disebutkan di rencana aksi nasional untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme misalnya. Nah, kita juga ya siap nggak siap, kita juga tahu karena itu bukan cuma diperintahkan oleh peraturan presidennya, tapi masalah intoleransi itu kan masalah yang berat gitu dan dihadapi oleh perempuan dalam berbagai lapis kebinekaan yang ia miliki gitu, dan itu sebetulnya isu yang juga sudah digeluti Komnas Perempuan dari tahun 2009 gitu. Tapi ya itu karena kapasitasnya sangat terbatas, respon yang dimungkinkan juga sangat terbatas. Tapi dengan adanya penyebutan di produk-produk hukum ini, kita harapkan dukungan untuk Komnas Perempuan jadi lebih besar. Lebih kuat.
Ya ini kan juga pemberitaan tentang apa yang dilakukan Komnas Perempuan sangat tergantung pada perhatian publik dan perhatian media ya. Gitu. Tadi misalnya dengan kasus yang kalau ada artisnya jelas lebih banyak media yang akan mengcover gitu. Tapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Komnas Perempuan itu 2000 lebih kasus. Kami setiap tahunnya harus mengeluarkan ratusan surat rekomendasi, surat rujukan gitu misalnya kan. Dan upaya untuk mendorong koordinasi di semua level kasus. Jadi sebetulnya untuk Komnas Perempuan ini kami tidak membuat itu menjadi perlakuan yang istimewa. Kadang-kadang juga lebih sulit lagi karena kami bilang tolong dong tanyain pada saat yang bersamaan kan kami nggak cuma ngurusin kasus ini ya karena semua orang kan langsung bilang oh ini yang diurusin cuma kasus ini aja nih mentang-mentang dia orang terpandang gitu-gitu ya padahal enggak gitu nggak benar itu semuanya. Oke. Ini jadi informasi yang baik buat pemirsa Cokro TV dan terima kasih Mbak Andi udah nyempetin datang ke Cokro. Sebelum kita tutup, kita seruput dulu kopinya ya. Baik pemirsa Cokro TV, tadi kita udah bincang-bincang terkait isu yang lagi rame ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan peran Komnas Perempuan selama ini bersama langsung Ketua Komisionernya Mbak Andi Yantriani. Sekali lagi terima kasih Mbak Andi dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Salam sehat. Dadah.